Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya semakin selamat berbahagia. Kalau masih ada podcast pagi, itu berarti udah nggak boleh kamu sebagai sahabat saya merasa sedih, apapun alasannya. Yuk, kita tetap semangat hari ini, kita tetap menjalani hidup di hari ini, tapi harus tersenyum. Ayo dong, coba sekarang sambil diri kamu tersenyum, kita buat diri kita semakin positif, yuk. Gimana caranya? Sekarang coba deh tuliskan di komentar sebuah kalimat positif yang seizin Tuhan bisa membuat kamu jadi lebih semangat. Tuliskan begini, saya berterima kasih karena pagar kehidupan masih ada dalam hidup saya. Ini semua bukan kebetulan. Tuhan itu baik. Coba tuliskan begitu. Rasakan, ada yang berbeda dalam hati kamu kan? Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Mas Aryan, rahasianya tuh apa sih mas? Kok Mas Aryan ini bisa memberikan inspirasi setiap minggunya tuh ada-ada aja dan keren-keren banget? Boleh nggak mas saya tahu bagaimana caranya bisa Mas Aryan ini mendapatkan inspirasi yang benar-benar nggak bisa ditebak? Dan uniknya selalu ngebantu saya. Itu kok bisa begitu, Mas? Sebentar, itu ya yang sering kali kamu tanyakan. Kalau memang iya, di pertanyaan itu juga ada sebuah topik yang akan kita bahas di video ini. Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang lebih baik, terinspirasi dari mana? Ini penting loh. Gini teman-teman, saya kasih tahu rahasianya ya. Rahasianya itu sederhana. Kalau kamu penasaran saya dapat inspirasinya dari mana aja kok nggak habis-habis, jawaban saya itu cuman membaca ayat-ayat Tuhan. Loh, Mas, sebentar. Jadi maksudnya Mas Aryan ini suka baca kitab suci gitu, maksudnya Mas? Benar, tapi bukan itu maksud saya. Gini maksud saya. Kamu tahu gak sih? Kalau yang namanya ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya ada di kitab suci loh. Kalau bagi saya nih sebagai orang muslim, sudah dijelaskan bahwa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya ada di Quran, tapi justru yang paling banyak dan paling besar ada di semesta raya ciptaannya. Sekarang, coba sambil kamu mendengarkan suara saya. Iya, sambil dirimu mendengarkan suara saya saat ini, coba lihat depan, belakang, kiri kananmu. Lihat lingkungan sekitar kamu. Nah, coba perhatiin deh. Sadar gak sih bahwa setiap gerakan-gerakan orang, setiap gerakan-gerakan daun, setiap hembusan angin, itu kan adalah ayat-ayat Tuhan. Wah, Mas, ini saya jujur agak bingung nih. Bukannya ayat Tuhan itu yang tertulis di kitab suci doang, Mas. Saya juga orang muslim, tapi saya baru denger nih, ada yang kayak begini. Tidak. Ini dia yang orang-orang tuh kebanyakan gak tahu, tapi justru paling penting. Kenapa? Karena ayat-ayat dari Yang Maha Kuasa itu justru paling besar dan paling penting terletak di sekitar kita, di semesta raya. Masalahnya, gak semua orang peduli. Saya ulangi, ayat-ayat Tuhan itu ada di semesta raya. Tapi masalahnya, kebanyakan di antara kita mengabaikan ayat-ayat petunjuk Tuhan yang ada di semesta raya itu. Belaga bodoh, sehingga beneran jadi bodoh. Setuju gak? Nah, itu dia yang saya lakukan. Setiap saat, saya itu tinggal mengambil. Mengambil apa, Mas? Petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan. Coba deh, kamu lihat video saya. Ada video tentang duren, ada video tentang langit, ada video tentang lalat. Banyak video-video di Pagar Kehidupan yang sebenarnya bahan bakunya adalah alam. Iya kan? Coba kamu perhatikan video-video saya. Nah, itu maksud saya. Saya belajar untuk mengambil petunjuk atau hikmah dari Tuhan melalui ciptaan-ciptaannya. Dan itu tidak akan pernah habis. Nah,
termasuk di dalam video ini. Di video ini, saya akan menggunakan petunjuk Tuhan yang baru saja saya terima beberapa hari yang lalu. Kali ini, kita tidak akan membicarakan durian, kita tidak akan membicarakan lalat, tapi justru kita akan belajar mengambil hikmah kehidupan dari sebuah benda yang bisa jadi kamu suka. Apa itu, Mas? Filosofi sepatu putih. Betul. Saya akan berusaha membuka cakrawala pikiranmu, seizin Tuhan, supaya hidupmu insya Allah bisa lebih baik dengan mempelajari filosofi sepatu putih ini. Mau? Ayo kita bedah. Begini, coba deh sekarang kamu bayangkan sepatu putih. Atau kalau diri kamu kebetulan lagi pakai sepatu warna putih nih. Nah, coba dilihat sepatu putihnya. Saya mau tanya dong, tolong dijawab ya. Karena pertanyaan ini jawabannya benar-benar bisa membuka pikiran kamu. Saya mau nanya, tolong dijawab dalam hati. Menurut kamu nih, apa sih kelebihan dari sepatu putih? Coba kasih tahu saya deh. Apa kelebihan dari sepatu putih? Coba sebutkan, apa? Betul, warnanya putih Mas, terang, bagus. Apalagi? Kalau sepatu warna putih itu kelihatannya bersih loh Mas. Bener kan? Bagus. Betul semua. Nah sekarang lucunya gini nih, tolong disimak deh. Bener gak sih? Coba kita pikirin. Betul gak? Walaupun warna putih tadi punya sedemikian rupa kelebihan, tapi sadar gak sih? Justru warna sepatu putih itu loh punya kekurangan yang mana sepatu warna lain gak punya. Coba sebutin, apa kekurangannya? Bener, warna sepatu putih itu justru paling gampang kotor. Diinjek dikit kotor. Bener gak? Iya kan? Kalau sepatu warna lain mau diinjek berkali-kali ada yang gak kelihatan kotor. Apalagi kalau sepatu warna hitam. Wah lama itu kelihatan kotornya. Tapi kalau putih, sedikit keinjek kotornya bukan main. Nah sekarang coba, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sepatu putih tadi? Coba pikirkan dalam-dalam. Benar sekali. Sadar atau tidak, sepatu putih tadi itu persis banget loh dengan hidup kita. Coba katakan kepada saya, kapan terakhir kali kita mengagumi orang dengan cara yang berlebihan? Kapan? Coba ceritakan pada saya, kapan? Sadar gak? Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu kadang-kadang sama seperti apa yang kita pandang kepada sepatu putih tadi. Kita mengagumi sepatu putih, warnanya terang, warnanya cerah, tapi ada loh kekurangan yang sepatu putih itu justru punya, yang tidak dimiliki sepatu warna lain. Iya kan? Sepatu putih paling gampang kotor. Sekarang coba kita pikirin baik-baik secara bijaksana deh. Pikirin orang yang membuat kita paling iri. Siapapun orang yang paling gampang bikin kita iri, baik itu kakak, adik, teman, siapapun, pikirin sekarang. Saya mau nanya dong, kapan kamu pernah hidup di sebelah dia 24 jam non-stop? Kapan? Kapan? Nggak pernah? Oke, kalau nggak pernah, tahu dari mana bahwa hidup dia sehebat yang kamu pikir? Tahu dari mana bahwa hidup dia sesempurna yang dirimu pikir? Tahu dari mana? Kita nggak hidup 24 jam bersebelahan dengan dia loh. Kalaupun pernah nginep sama dia, tapi kan ketika di kamar mandi, tidak mandi bareng toh. Ketika buang air, mohon maaf tidak buang air bareng toh. Berarti tidak 24 jam dong sama mereka atau sama dia. Tahu dari mana kalau mereka atau dia itu sempurna? Tahu dari mana? Nah, itu dia maksud saya. Sama seperti sepatu putih tadi kan. Ketika kita baru melihat pertama kali, wow, kagumnya. Karena memang indah banget warnanya Mas. Cerah banget. Begitu kita beli, kita lupa, oh iya, sepatu saya warna putih. Ya, kena debu dikit kotor. Kecipratan air dikit kotor Mas. Baru sadar di situ setelah menggunakannya, setelah bersamanya hampir 24 jam. Sadar, kadang-kadang kita sama seperti itu. Siapa di antara kamu yang sudah menikah atau baru menikah?
Sekarang ceritakan pada saya, apakah kamu kaget melihat kebiasaan pasanganmu yang dulu ketika pacaran atau masa-masa pendekatan tidak kelihatan? Baru kelihatan sekarang, kaget. Kenapa itu bisa terjadi? Sama seperti sepatu putih tadi. Sepatu putih kelihatan indah ketika dia terpampang di toko sepatu. Tapi begitu kita membelinya, baru sadar, oh, ternyata sepatu ini pun punya kekurangan yang saya lupa untuk menyadarinya. Sekarang, coba. Saya minta kepada kamu, kalau saat ini diri kamu sedang galau, sedang sedih karena orang lain, baik itu teman, baik itu mungkin pasangan, baik itu juga bisa jadi nih, karena rekan kerja yang kurang baik kelakuannya, coba pikirkan sepatu putih. Bukankah itu semua, maaf ya, juga ada loh kesalahan kitanya? Iya kan? Kesalahan kitanya bukan karena dia jadi jahat, bukan. Yang menjadi kesalahan kita adalah apa? Terlalu gampang menganggap orang lain sempurna. Ketika kita menganggap orang lain sempurna, harapan kita tinggi nggak sama dia? Tinggi. Dan kamu tahu, sumber rasa sakit hati itu apa? Betul sekali, harapan. Sumber rasa sakit hati seseorang adalah harapan. Betul. Siapa yang nyuruh berharap? Apakah presiden, gubernur, wali kota? Bukan. Yang nyuruh berharap kita sendiri toh. Kita yang berharap, kita yang kecewa tapi nyalahin orang lain. Marah-marahnya sama orang lain. Lebay gak sih? Lebay banget. Lah, kok malah tersenyum sendiri toh? Ngerasa ya? Gak apa-apa. Saya juga dulu pernah kok kayak gitu. Gak apa-apa kok, sama kita, ya? Gak apa-apa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, terus saat ini, kalau sekarang saya benar Mas, lagi lupa diri. Apa yang Mas katakan tadi itu semua benar banget. Itu saya banget, mohon maaf lah. Terus gimana Mas? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadikan filosofi sepatu putih ini benar-benar meresap dan bisa merubah hidup kita? Gimana Mas caranya? Caranya gampang. Sama seperti sepatu tadi. Sekarang saya mau nanya. Kalau kita punya sepatu putih, udah kita beli nih. Kemudian ternyata sepatunya memang benar gampang kotor. Apa yang harusnya kita lakukan supaya sepatu itu bisa berguna dalam hidup kita? Harus ngapain? Betul! Kalau kotor dibersihin, terus ya jaga diri. Jangan lewatin jalanan yang becek-becek. Udah tahu pakai sepatu putih. Jauhi juga orang-orang yang maaf ya, cara bercandanya norak. Suka nginjekin sepatu baru nih. Jauhin. Bener. Sama. Dalam hidup kan kayak gitu juga ya. Kita udah tahu nih kita salah. Terus harus ngapain? Ya udah, berbenah. Cuci perilaku kita. Sama seperti kita mencuci sepatu putih tadi. Bedanya, kalau cuci sepatu pakai sabun. Tapi kalau cuci perilaku nggak pakai sabun. Pakai apa? Pakai tobat dan kesadaran. Tobat dan kesadaran. Udah tahu bahwa iri itu jelek. Udah nonton nih video ini, diizinkan sama Tuhan nonton. Tobat, ngapain iri lagi? Nggak usah nganggap orang itu sempurna lagi. Udah tahu gagal dalam hubungan asmara nih contohnya. Sekarang berhenti deh nganggap pasangan atau calon pasangan itu sempurna. Sadar, bener deh. Nggak ada orang yang sempurna. Betul. Orang kelihatan sempurna di depan itu karena depannya doang. Belum hidup 24 jam, jangan nganggap orang sempurna. Betul. Ngobrol sama kakek nenek. Ngobrol sama bapak ibu. Bener nggak perkataan si Aryan Suryani? Emang bener ya kek? Kalau kita hidup 24 jam itu baru kelihatan orang jeleknya apa? Pasti mereka akan tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena bener banget. Jadi mulai detik ini, apapun perasaan irimu, apapun perasaan gak enakmu kepada orang lain yang didasari karena menganggap mereka itu sempurna, ayo tobat, cuci perilakumu dengan mulai detik ini katakan, saya tidak boleh menganggap orang lain sempurna sebelum saya hidup 24 jam dengan mereka. Titik. Jadi dari sini,
kamu akan lebih ringan hidupnya loh. Lebih ringan. Ketika ketemu orang yang lebih oke darimu, kamu berkata, saya inget materi filosofi sepatu putih pagar kehidupan kemarin. Dia nggak sempurna tuh. Belum kelihatan aja. Ngapain saya iri? Saya juga hebat kok. Bisa jadi saya lebih hebat dari dia. Udahlah, cuekin aja. Kamu bisa lebih tenang. Nggak usah kemakan ucapan orang lain lagi. Nggak usah kemakan kesempurnaan tanda kutip sempurnanya dari orang lain lagi. Jelas ya? Pakai filosofi sepatu putih ini, maka dirimu akan terbebas dari patah hati yang tidak perlu, dari perbuatan teman yang mengecewakan, dan bahkan bisa terbebas juga dari rekan bisnis yang kelakuannya keliru di masa depan. Jadi orang itu jangan berlebihan. Gak usah nganggap sempurna makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena kesempurnaan itu cuman milik Tuhan semata. Setuju? Sadar ya, gunakan filosofi sepatu putih ini dalam hidup kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.